Bonang Sunan Muria. Wahai hadirin semua, jawablah salam saya dengan riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahda. Nah, berdirinya saya di sini adalah untuk mengkaji mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara atau yang sekarang kita kenal dengan Indonesia. Mengenai hal ini, ada empat teori yang mengemukakan mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ialah dari Gujarat yang meyakini bahwa Islam dibawa ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Kemudian yang kedua teori Mekah yang meyakini bahwasanya Islam tiba ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yang mana Rasulullah SAW masih hidup pada masa itu. Kemudian ketiga ialah teori Persia yang meyakini bahwasanya Islam dibawa ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Kemudian terakhir ada teori Cina yang meyakini bahwasanya Islam tiba ke Indonesia itu pada abad ke-9 Masehi. Nah, maksudnya Islam tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat. Karena itu ada beberapa strategi mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ialah melalui jalur perdagangan. Karena masuknya Islam relatif dibawa oleh para pedagang-pedagang muslim yang memanfaatkan hubungan perdagangan mereka sebagai media dakwah. Kemudian kedua ialah melalui strategi perkawinan. Nah, tinggi status ekonomi para saudagar muslim banyak membuat para kaum wanita pribumi kepincut, sehingga mereka tak keberatan bila diminta masuk Islam untuk dapat menikahi ayam. Kemudian yang ketiga ialah melalui strategi pendidikan, keempat melalui strategi tasawuf, kemudian kelima melalui kesenian, kemudian yang terakhir ialah melalui strategi politik. Nah, dulu kan Indonesia itu bersifat kerajaan, dan ada cukup banyak kerajaan Islam yang ditemukan di Indonesia. Biasanya rakyat masuk Islam kalau rajanya juga Islam. Nah, berarti setelah disimpulkan ada 6 strategi yang digunakan oleh para pendakwah untuk menyebarkan Islam ke berbagai tempat di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh pendakwah yang menjadi sentral di Nusantara ialah para wali songo atau 9 wali dari Pulau Jawa yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Nah, setelah cukup diterima di masyarakat, ada pula gerakan pembaruan Islam di Indonesia mengikuti gerakan pembaruan di bidang pendidikan dan sosial, juga gerakan pembaruan di bidang politik. Adapun gerakan pembaruan di bidang pendidikan dan sosial ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga seperti Sekolah Maulid, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Sementara di bidang politik ditandai dengan berdirinya Ormas dan Orsospol. Selesai pembahasan saya. Adapun hikmah yang bisa diambil ialah menjadikan semangat juang para tokoh pendakwah sebagai teladan bagi kita untuk tidak pantang menyerah, memeluk Islam sepenuh hati serta meningkatkan keimanan yang dimiliki. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Atas segala perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Pergi ke Jatim melihat makam Sunan Gresik. Singgah sebentar membeli putu. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum